aroma surga, bau wanginya. Tentu saja kalau ada sebuah rumah, yang rumah itu mungkin membakar dupa yang wangi atau menyemprot wangi-wangian, intinya atau mungkin ada tanaman yang semerbak bau wanginya, kita lewat di depannya pasti kita akan merasa sangat nyaman karena tempat ini wangi. Fitrah manusia sudah dibuat oleh Allah Azza wa Jalla suka dengan yang wangi-wangi. Kita dihalalkan semua yang thayyibat. Allah mengatakan, dan kami halalkan buat kalian yang thayyibat. Thayyibat itu yang wangi baunya, manis rasanya, nyaman untuk dipandang, lembut untuk dipegang, mudah untuk dipegang. Semua masuk dalam istilah thayyibat. Dan kami haramkan buat kalian khaba'ith. Khaba'ith itu semua yang busuk baunya, semua yang tidak nyaman dipandang oleh mata. Ini masuk semua tidak nyaman untuk dijamah dan hal-hal yang serupa dengan itu. Intinya buruk. Maka Allah Azza wa Jalla mengharamkan semua itu. Sesuatu yang baik dicintai oleh Allah karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Kita disuruh pakai baju yang bersih, kita disuruh menjaga bau badan. Allah berikan secara alami gerah, gak nyaman kalau kita keringatan misalnya. Itu informasi atau teguran dari Allah, tubuhmu sedang butuh untuk kamu segarkan dengan mandi misalnya. Baju sedikit kotor, ada ketidaknyamanan. Allah Subhanahu wa taala memang karena suka keindahan. Semua jiwa orang tidak suka kalau lihat sesuatu yang berantakan. Tetapi ada orang yang terpandu untuk bisa memperbaiki, ada orang yang tidak tahu harus buat apa. Semua orang suka dengan tanaman yang rapi, bersih, ya, tertata rapi. Pasti orang kagum dan mengatakan bagus, rumahnya orang yang bersih. Semuanya Islam menyuruh kita untuk itu. Oleh karena itu orang-orang Islam yang jauh dari kebersihan, jauh dari kerapian, ini sebenarnya jauh dari fitrah alami yang telah Allah ciptakan. Terbukti nanti tempat kita kembali sangat luar biasa ini, luar biasa. Bersihnya, rapinya, luasnya, mewahnya, segala macam hal yang luar biasa. Dimulai dengan aroma. Sebuah hadis di sini. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, meriwayatkan sabda Nabi SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 ama." Barang siapa yang membunuh seseorang yang berada dalam perjanjian, maksudnya orang kafir. Orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam atau orang kafir yang sedang ada perdamaian dengan kaum muslimin. Siapa yang membunuh mereka itu, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan bau surga itu dapat tercium dari jarak 40 tahun. Gambaran daripada hadis ini adalah dua hukum syar'i tentunya. Yang pertama, tidak boleh mengganggu orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam. Ini sudah sering saya ulangi, tidak boleh dalam Islam kita mengganggu tetangga non-muslim tanpa sesuatu yang dia lakukan. Tidak boleh merampas hartanya, tidak boleh menyakitinya, bahkan harus memberikan haknya. Yang boleh diperangi hanya kafir harbi namanya, orang-orang kafir yang dibawa masuk ke dalam kancah peperangan dan mau memerangi umat Islam. Itu pun selama mereka melawan. Kalau mereka tidak melawan, tidak boleh dibunuh. Orang yang sudah tertawan, orang yang sudah menyerah, tidak boleh dibunuh. Orang tua, perempuan, anak kecil, semuanya nggak boleh. Di dalam Islam, saking tegasnya kita untuk menjaga kemakmuran manusia, tidak boleh seorang muslim mengganggu hanya karena kekafiran seseorang. Kecuali kalau dia membuat kerusakan di muka bumi atau menghina agama Allah Islam. Siapa yang membunuh mu'ahid, hukum syar'inya tidak akan masuk surga. Artinya, dia akan dimasukkan ke neraka dulu, baru kemudian masuk ke dalam surga. Dan di sini digambarkan aroma surga itu hukum yang kedua. Surga itu sudah ada dan aromanya tercium dari jarak 40 tahun. Tentu jarak 40 tahun ini sangat luar biasa. Jarak yang sangat jauh, dan ini menandakan surga itu memiliki bau yang wangi.